punya. Gimana banget kalau udah teriak, betul? Bukan orang nih, tapi cuma pasalnya. Kalau ada pasalnya ditangkap, dihukum, mereka nggak berani. Kalaupun ada, mereka diam-diam melakukannya, saudara. Sekarang terang-terangan, laki sama laki terang-terangan cuma di jalan, saudara. Terang-terangan cuma di panggung, saudara. Dan sekarang banyak presenter televisi, saudara, kaum boti. Ada orang bilang misalnya, Habib, saya dituduh boti, Habib. Terus saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Saya bukan boti. Demi Allah saya bukan boti. Tapi saya dituduh boti. Saya bilang ini, kalau Anda tidak mau dituduh boti, jangan bergaul dengan boti. Betul. Kalau tidak mau dituduh maling, jangan bergaul dengan. Kalau tidak mau dituduh berjudi, jangan main di kasino. Kalau tidak mau dituduh berzina, jangan main di tempat pelacuran. Betul. Betul. Nah, Anda ini kalau sering bergaul dengan boti, kemudian dituduh boti, jangan salahkan orang. Makanya saya tidak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, man aqama nafsahu mawaqil Tuhan. Barang siapa yang menempatkan dirinya di tempat-tempat yang dia bisa dituduh, fala yalumanna man yusiku dzanbi, maka dia jangan sekali-kali menyalahkan orang yang berburuk sangka terhadapnya. Saudara, orang berburuk sangka memang dosa, tapi buruk sangka itu, saudara, kadang-kadang muncul akibat perbuatan kita sendiri. Nah, jadi kalau nggak mau orang berburuk sangka kita dituduh berjudi, jangan main di tempat kasino. Kalau kita main di tempat kasino, orang akan berburuk sangka. Kita yang menyebabkan orang berburuk sangka, saudara. Begitu juga, saudara, kalau kita tidak mau dituduh berzina, jangan main di tempat pelacuran. Kalau kita tiap malam main di tempat pelacuran, saudara, alhamdulillah. Kemudian ada orang menuduh kita berzina, jangan salahkan itu orang, saudara. Jangan tuding diri kita sendiri. Makanya saya mengatakan, wala yalumanna, jangan sekali-kali dia celak, saudara. Orang-orang yang usul sama dia adalah dirinya sendiri, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, begitu juga boti. Orang nggak mau disebut boti, tapi perilakunya kayak perempuan. Datang HP bapak ganteng. Pakaiannya laki, badan kotor, tapi nggak mau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi orang HP bapak ganteng. Tangan pakai begini. Kalau ibu-ibu tangan begini biasa bawa tas tuh ya. Nah, kalau laki, ibu apa kabar? Nah, terus orang tadi dituduh boti, wajar tidak? Wajar tidak? Ingat Pak, ya, boti ini sudah masuk di tentara, ada boti, di polisi ada boti, di kementerian ada boti, di pejabat tinggi ada boti, saudara. Ini berbahaya. Boti ada di mana-mana. Kita harus bergerak, lakukan revolusi akhlak. Kita nggak ridho ada pemimpin negara yang terlibat boti, pemimpin kementerian yang terlibat boti, pejabat yang terlibat boti. Nggak boleh boti diberikan kekuasaan untuk mengatur umat. Haram. Kira-kira jelasnya paham nggak? Di sini ada boti? Ada. Alhamdulillah. Yang Habib terangkan barusan jelas tidak? Terang dan terang. Sadayana semuanya ngertos sudah? Ngertos? Alhamdulillah. Jadi kalau kita hati-hati. Jadi ada tadi saya sebutkan LGBT itu sama tahu. Yang kedua incest. Incest itu hubungan seksual sedang ada sukiria. Ini dulu terjadi di Barat, sekarang terjadi di Indonesia. Apa itu sukiria? Kecenderungan seksual terhadap binatang. Dia kawin dengan binatang. Terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu di Bali, saudara. Orang kawin sama anjing, ada orang kawin sama kambing, kurang ajar, gelo. Udah gitu pemerintah dia nggak ditangkap. Kalau ada nanya, kenapa nggak ditangkap? Nggak ada pasalnya. Ini yang kita dulu perjuangkan, masukkan pasal. Barang siapa berhubungan seks dengan binatang, saudara, maka akan dipidana 20 tahun penjara, termasuk binatangnya di penjara. Setuju? Setuju?
seksual terhadap mayat. Sudah ada, jadi sekarang sudah. Dia lihat mayat, dia nafsu. Dia tidur itu mayat sudah. Dia merasa nikmat dengan tidur mayat. Ini penyakit jiwa, saudara. LGBT, incest, saudara, zoofilia, nekrofilia. Ini penyakit jiwa. Bukan hanya mereka harus dipenjara, tapi wajib direhabilitasi. Kalau nggak bisa direhabilitasi, tetap bandel, mau melakukan penyimpangan, hukum mati, saudara. Takbir. Ini penyimpangan seksual berbahaya yang diharamkan oleh Allah. Ini dulu di zaman Nabi Lot. Ini yang menyebabkan kemurkaan Allah. Allah laknat mereka. Allah kirimkan hujan batu. Nah, kita nggak mau kita dikirimkan oleh Allah hujan batu, gempa, gunung meletus akibat banyaknya LGBT. Dan maaf Pak ya, Bogor termasuk LGBT yang terbesar di Indonesia. Di samping Sukabumi, Cianjur, Padang, saudara, Bogor termasuk yang LGBT-nya terbesar. Ada satu grup, saudara, grup medsos khusus untuk LGBT. Itu anggotanya belasan ribu orang di Bogor, saudara. Nah, maka itu ini nggak boleh dibiarkan. Nah, makanya saya bangga kemarin saya dengar ulama-ulama Bogor, saudara, bersatu sedang menuntut kepada pemerintah untuk dibuat perda anti LGBT. Nah, ini harus dilanjutkan, diteruskan, saudara. Makassar sudah punya. Oh, di KUHP nggak ada, di undang-undang dari pusat tidak ada. Akhirnya masyarakat Makassar dan ulama mereka membuat perda anti LGBT, saudara. Bikin aturannya, LGBT dilarang, ada sanksinya kalau melakukan LGBT itu hukumnya apa, saudara? Begitu juga saat ini yang sedang berjuang adalah saudara, yaitu Sumatera Barat. Kebetulan kemarin saya hadir di Padan Tauhid di Sumatera Barat di Kota Padan, saudara. Ribuan orang bersama ulama dan bersama Pak Wali Kotanya ikut turun Padan Tauhid. Di antara yang mereka perjuangkan adalah agar ke depan ada perda anti LGBT. Nah, saya minta ini ditularkan ke semua daerah. Ini yang mendengarkan ceramah ini, baik yang ada hadir di tempat ini di majelis media maupun lewat rekaman-rekaman yang disebarluaskan, saudara, yaitu lewat medsos. Tolong seluruh daerah di Indonesia bergerak, berjuang, tuntut pemerintah daerah masing-masing keluarkan perda anti LGBT, anti incest, anti zoofilia dan anti nekrofilia, saudara. Dan minta bukan hanya dilarang, tapi tetapkan sanksi hukum pidananya agar bisa diproses, bisa ditangkap, bisa dipenjara, sekaligus harus ada program rehabilitasinya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, di Bogor dia lagi berjuang, saudara. Ustaz, yaitu guru kita, Bapak Saudara Khairul, dan semua kiai-kiai ulama-ulama di Bogor sedang memperjuangkan itu. Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Sallu ala Nabi. Sekarang untuk membangkitkan semangat kita, yuk sama-sama kita bawakan mas aksi bela Islam. Kita adalah Quran sama-sama, dan Al-Quran harus satukan kita. Setuju tidak? Sebelumnya saya mau sampaikan, saya datang tidak sendiri. Saya didampingi oleh beberapa saya punya menantu. Nah, di sini ada Habib Irfan, Alaikrus, sendiri Habib Irfan. Nah, ini menantu saya. Ini suaminya Ustazah Sarifah Najwa, Bu. Nah, Sarifah Najwa. Nah, ini Habib Irfan Alaikrus. Apa? Habib Irfan ini S1-nya di jurusan nuklir ITB. S2-nya juga jurusan nuklir ITB. Sekaligus ada juga S2-nya jurusan pertahanan di Unhan, saudara. Nah, ada ngomong, Habib, oh punya mantu ahli nuklir, tenang aja, ntar kita bikin nuklir di megang itu. Amin. Di zaman mesti punya nuklir, lalu Amerika takut, betul? Betul? Iya, Amerika baru takut, makanya negara Islam nggak boleh punya nuklir. Iran dituduh, hanya negara punya nuklir berbahaya, diserbu, dihantam Iran. Itu Amerika dihantam, saudara. Jahanam Amerika, saudara. Makanya mudah-mudahan mereka menung ada nuklir. Amin. Amin. Untuk apa, Beb? Buat jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikerkai oleh negara asing. Setuju tidak? Takbir. Gimana? Nuklir itu mesti didigakan, jangan sampai diculik orang. Mahal ini, betul? Doakan, dalam Irfan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masih ada lagi, saya punya menantu. Mana?
Saya punya menantu yang ikut, Habib Hussein, diri Habib Hussein. Ini Habib Hussein bin Anis Asgaf. Ini saya punya menantu lulusan Universitas Ahdal di Hadramaut di Yaman. Nah, ini suami daripada Syarifah Zahra yang sedang mengambil S1 di Insan Kamil. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, silakan. Berikutnya Habib Ahmad Muhajir, silakan berdiri. Ini putra dari Imam FPI Jawa Barat. Nah, beliau ini istrinya, saudara, adalah anak saya, yaitu Syarifah Fairuz, yang sedang lagi nulis untuk ambil S1 juga di Insan Kamil. Alhamdulillah. Nah, jadi perlu Bapak Ibu tahu, dulu waktu saya pindah dari Jakarta, saya punya putri 7 ketika itu. Saya pindah dari Jakarta, kemudian saya minta izin kepada almarhum yaitu Abita untuk tinggal di Megamendung, buka pesantren di sana. Beliau dukung. Tapi ada satu yang saya paling memikirkannya. Kenapa? 7 putri semua saya hijrah dari Jakarta ke Megamendung. 7-7-nya saya pendidikan. Mereka sekolah di Jamiat Khair di Jakarta. Nah, kemudian begitu sampai di sini, kemana sekolah? Di situ Abita bilang, Habib jangan mikirin sekolahan. Pokoknya Habib pindah aja ke Megamendung. Kalau sudah dibangun itu pesantren, nanti saya kirim guru-guru dari Insan Kamil. Buka saja homeschooling. Nah, jadi anak-anak Habib nanti semua belajar di rumah, guru-guru kita kirim, sekali-sekali datang ke kelas Insan Kamil, kemudian semua ikut ujian. Alhamdulillah, mulai dari anak saya bernama Syarifah Najwa, Mumtaz, Fairuz, Zahra, semua sekolah di Insan Kamil sampai lulus. Alhamdulillah. Bahkan saya punya cucu satu juga dididik di Insan Kamil, yaitu Sayyid Ahmad Rizik Baparat. Nah, jadi selama SD ada di sini. Sekarang ini kita kirim ke pondok pesantren Asifu yang ada di Kuningan, tempat Habib Muris Baharu. Alhamdulillah, habis belajar di sini, nyambung ke sana bisa ikutin pelajaran pondok pesantren saudara. Alhamdulillah. Nah, maka itu ibu-ibu yang ada di sini beruntung. Bapak Ibu kalau masukkan anaknya ke pondok pesantren, masukkan ke Al-Ihya, masukkan ke Insan Kamil. Ini peninggalan guru kita, jangan ditinggal, jangan dengar fitnah di luar sana. Al-Ihya tetap Al-Ihya, Insan Kamil tetap Insan Kamil. Pondok pesantren yang sudah berusia 50 tahun, peninggalan dari guru kita Abita Kiai Haji Muhammad Husni Tabrid, yang merupakan murid brilian dari Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saudara. Siapa nggak kenal Kiai Haji Abdullah bin Nuh? Itu pakunya orang Bogor, saudara. Pakunya wilayah Bogor, saudara. Ada Mama Fala, saudara. Kemudian ada Mama Abdullah bin Nuh, saudara. Dan ada yang di Wilayah Mama Bakri, saudara. Ini 3 ulama besar, pakunya Bogor. Bagdahlah, saudara. Kiai Haji Muhammad Husni Tabrid yang kita kenal dengan Abita, ini murid setia, murid brilian, murid berprestasi daripada Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan di masa hidupnya Abita termasuk pakunya kota dan kabupaten Bogor, saudara. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Allahumma firlahu maghfiratan jami'ah wa rahmu rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mari kita dengarkan sama-sama, coba Habib Hussein dan Habib Ahmad Muhajir. Ada mic lagi? Ya, silakan. Ayo sama-sama berdiri semuanya, kita bawakan Al-Qur'an imam kami.